Ibu, aku ingin menetap di Indonesia. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang gadis muda asal Paraguay, sebuah keputusan yang selamanya mengubah arah hidupnya dari Amerika Selatan menuju Asia Tenggara. Setelah lulus kuliah di kampung halamannya, ia terjebak dalam kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Setiap hari ia harus bertahan hidup dengan upah minimum yang sangat rendah. Hidup terasa begitu menyesakkan, hingga suatu hari, ibunya yang telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 10 tahun berkata kepadanya, "Indonesia adalah negeri yang penuh dengan peluang. Mengapa kamu tidak mencoba peruntunganmu di sini?" Berbekal saran itu, ia memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan menempuh perjalanan panjang menuju ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, sebuah pertemuan tak terduga mengajarkannya bahwa kebahagiaan ternyata telah lama menantinya. Mari kita mulai kisah ini bersama-sama. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak ibu meninggalkan Paraguay untuk merantau ke Indonesia. Selama itu aku tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Asuncion. Berkat kiriman uang dari ibu, aku berhasil menyelesaikan studi kuliahku. Meskipun aku lulus dengan gelar administrasi bisnis, kenyataan setelah kelulusan membawaku pada keputusasaan yang mendalam di Paraguay. Mencari pekerjaan yang layak terasa lebih sulit daripada mendaki ke langit. Aku telah mengirimkan 121 surat lamaran, namun semuanya berakhir sia-sia atau ditolak. Pekerjaan yang akhirnya kudapatkan hanya memberikan upah minimum yang nyaris tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Bagaimana mungkin aku bisa membangun masa depan jika hidup sendirian saja sudah begitu berat? Setiap malam, aku melakukan panggilan video dengan ibu. Ia selalu berusaha menenangkanku. "Abigail, jangan khawatir, ibu ada di sini." Namun di dalam hatiku, pada usia 25 tahun, terus-menerus bergantung pada ibu adalah sebuah rasa malu yang besar. Aku melihat teman-temanku satu persatu mendapatkan pekerjaan dan mulai hidup mandiri, sementara aku tetap jalan di tempat. Malam itu, ibu menelepon lebih lambat dari biasanya. "Abigail, pernahkah kamu berpikir untuk bekerja di sini, di Indonesia? Ada banyak peluang di sini, terutama bagi anak muda sepertimu." Suara ibu penuh dengan harapan. Aku tertegun. Indonesia, sebuah tempat yang benar-benar asing bagiku. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, semuanya berbeda. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Namun aku berpikir, masa depan apa yang menantiku jika aku tetap di Paraguay? Upah rendah setiap hari, sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus memikirkan saran ibu. Sambil berbaring di tempat tidur, berbagai bayangan melintas di benakku. Jalanan Indonesia, wajah-wajah yang tidak kukenal, bahasa yang tidak kupahami. Namun di saat yang sama, aku teringat hal-hal indah yang diceritakan ibu melalui telepon. Makanan yang lezat, orang-orang yang ramah, kehidupan yang nyaman, dan pekerjaan yang penuh harapan. Akhirnya, aku membulatkan tekad. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik aku memberanikan diri dan mencoba. Ketika aku memesan tiket menuju Indonesia, hatiku dipenuhi dengan debar kegembiraan sekaligus kecemasan. Sudah lebih dari 10 tahun aku tidak bertemu ibu. Memikirkan pertemuan itu saja sudah membuat air mataku menetes. Pada hari keberangkatanku dari Paraguay, saat berdiri di bandara memandang kota yang sangat kukenal, aku merasakan sedikit penyesalan, namun rasa antusias akan masa depan jauh lebih mendominasi. Aku tahu keberangkatan ini bisa menjadi titik balik besar dalam hidupku. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jantungku berdegup sangat kencang. Begitu keluar dari aula kedatangan, aku segera melihat ibu di tengah kerumunan orang. Kami sudah tidak bertemu selama lebih dari 1 dekade. Rambutnya mulai memutih, dan kerutan sudah menghiasi wajahnya. Namun, matanya yang penuh kasih sayang tidak pernah berubah. "Abigail, anakku," ibu memelukku erat-erat, dan kami berdua menangis sesenggukan. Pada saat itu, semua kecemasan dan ketakutanku lenyap, digantikan oleh kehangatan dan ketenangan. Selama perjalanan pulang, ibu tak henti-hentinya memperkenalkanku pada segala hal tentang Indonesia. Betapa enaknya makanannya, betapa ramahnya orang-orangnya, dan betapa nyamannya hidup di sini. Sambil menatap keluar jendela pada pemandangan yang baru bagiku, hatiku dipenuhi rasa takjub dan rasa ingin tahu.
Ibu tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat, sekitar 2 jam perjalanan dari Jakarta. Saat mobil keluar dari jalan tol dan memasuki jalanan provinsi, aku melihat pemandangan yang sangat berbeda. Hamparan sawah yang hijau, pegunungan di kejauhan, dan rumah-rumah sederhana. Ini sangat berbeda dari bayangan Indonesia yang ada di kepalaku. Tadinya kupikir Indonesia hanya berisi gedung-gedung tinggi, seperti Jakarta yang sibuk dan bising. Aku tidak menyangka akan tinggal di pedesaan yang tenang. Namun setelah beberapa hari, perlahan aku mulai merasakan keindahan unik tempat ini. Setiap pagi, kicauan burung di luar jendela membangunkanku. Di sore hari, seluruh desa berubah menjadi warna keemasan karena matahari terbenam yang tampak seperti lukisan. Alasan utama kebahagiaanku adalah keramahan para tetangga. Nenek di sebelah rumah sering memberi kami sayuran dari kebunnya. Bapak di seberang rumah selalu menyapa dengan senyuman. Meskipun aku belum mahir berbahasa Indonesia, mereka semua dengan sabar mengajakku mengobrol dan bahkan mengajariku beberapa kata sederhana. Tak butuh waktu lama, ibu sudah menemukan peluang kerja untukku. Sebuah perusahaan multinasional sedang mencari karyawan, dan ibu mengatur jadwal wawancara untukku. Hari itu, aku mengenakan pakaian paling formal dan dengan gugup memasuki ruang wawancara. Pewawancara melihat resumeku dan sangat tertarik dengan kemampuan bahasaku, terutama bahasa Spanyol dan Inggris. Anda dari Paraguay, itu sangat istimewa. Perusahaan kami membutuhkan orang yang menguasai berbagai bahasa. Mendengar itu, perasaanku menjadi jauh lebih ringan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa aku diterima. Saat mendapat telepon itu, aku melompat kegirangan. "Ibu, aku diterima." Ibu pun menangis karena bahagia. Kami berpelukan erat. Ini adalah kesuksesan besar pertamaku sejak tiba di Indonesia dan memberiku rasa percaya diri yang tinggi untuk masa depan. Pada hari pertama kerja, ibu bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan bekal. "Pelan-pelan saja, jangan terlalu gugup," pesan ibu di depan pintu. Dengan membawa bekal, aku berangkat dengan perasaan semangat sekaligus cemas. Rekan kerja di kantor sangat baik. Meskipun bahasa Indonesiaku belum lancar, mereka semua sangat sabar. Pekerjaan itu sendiri sesuai dengan apa yang kupelajari di kuliah dan tidak ada masalah dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Perlahan, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja di sini. Tantangan yang sebenarnya justru adalah kehidupan di desa. Aku tumbuh besar di kota, jadi segala sesuatu di pedesaan terasa baru dan aneh bagiku. Hal pertama yang harus kupelajari adalah berbelanja di pasar tradisional. Pertama kali pergi sendirian, aku bingung harus berbuat apa. Aku melihat berbagai jenis sayuran dan buah yang banyak diantaranya tidak kuketahui namanya. Saat aku sedang kebingungan, seorang ibu penjual sayur menghampiriku. "Neng, orang asing ya? Butuh bantuan?" "Aku ingin beli sayur tapi tidak tahu ini apa," jawabku terbata-bata. "Loh, kamu ini anaknya Bu Maria Rosa kan?" kata ibu itu sambil tersenyum. Ternyata ceritaku sudah menyebar ke seluruh desa. Awalnya aku merasa sedikit risih dengan perhatian seperti ini, namun lama-lama aku menyadari bahwa inilah bentuk kehangatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Makanan juga menjadi tantangan besar. Ibu ingin memasakkan makanan dari Paraguay, namun banyak bahan yang tidak tersedia di sini. Akhirnya kami terpaksa makan makanan lokal. Rendang, sayur asem, sate. Awalnya rasanya terasa asing, namun lama-kelamaan aku mulai mencintainya, terutama sayur asem. Dulu kupikir rasanya terlalu asam, tapi sekarang rasanya makan tidak lengkap tanpa sayur itu. Perubahan terbesar adalah ritme hidup. Di Paraguay, aku terbiasa tidur larut dan bangun siang. Tapi di sini, saat matahari terbit, aku secara alami terbangun. Dan saat jam 9 malam tiba, aku sudah merasa mengantuk. Awalnya aku tidak terbiasa bangun pagi-pagi sekali. Namun saat melihat sinar matahari menyentuh hamparan sawah dan menghirup udara segar, aku menemukan betapa nyamannya hidup seperti ini. Perjalanan harian pun menjadi pengalaman baru. Perjalanan bus menuju kantor memakan waktu 1,5 jam, tapi aku tidak merasa bosan.
Pemandangan di luar jendela berubah seiring musim. Hijau royo-royo di musim hujan dan menguning saat musim panen tiba. Pemandangan ini, yang tidak pernah kulihat di Paraguay, memberiku semangat setiap hari. Para tetangga pun semakin baik padaku. Nenek di sebelah rumah memperlakukanku seperti cucu sendiri. Ibu di depan rumah dengan sukarela mengajariku bahasa Indonesia, memperbaiki pelafalanku. Abigail, kata ini harus diucapkan seperti ini, katanya dengan sabar. Kadang aku merindukan teman-temanku di Paraguay dan merasa kesepian. Namun di saat-saat itu, ibu menemaniku mengobrol atau kami menonton sinetron Indonesia bersama. Setiap akhir pekan, ibu juga memasak versi modifikasi dari makanan Paraguay. Meski rasanya tidak persis sama, perasaan akrab itu memberiku kehangatan. Saat aku mulai terbiasa dengan kehidupan desa yang tenang, aku tidak menyangka bahwa sebuah peristiwa tak terduga akan membawa perubahan total dalam hidupku. Suatu hari, aku agak terlambat pulang dari pasar. Matahari hampir terbenam dan aku terburu-buru ingin sampai di rumah ketika tiba-tiba sepeda motorku mogok. Aku mencobanya berkali-kali, namun hanya suara aneh yang keluar dan mesin tidak mau menyala. Aku tidak mengerti soal mesin, jadi aku berdiri cemas di pinggir jalan. Sayangnya, sinyal ponsel di daerah itu sangat lemah, sehingga aku bahkan tidak bisa menelepon ibu. Saat hari semakin gelap dan tidak banyak orang lewat, aku mulai merasa takut. Tepat saat itu, sebuah mobil melambat dan berhenti di sampingku. Jendelanya turun dan seorang pria melongok keluar. "Mbak, motornya rusak ya, butuh bantuan." Suaranya lembut dan sedikit menenangkan kecemasanku. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, aku menjelaskan situasinya. Ia turun dari mobil, memeriksa motor, dan berkata sepertinya akinya hanya bermasalah. Kemudian, ia mengambil peralatan dari mobilnya dan membantuku. Hanya butuh beberapa menit hingga motor menyala kembali. Aku bernapas lega dan segera berterima kasih dalam bahasa Indonesia. Aku tidak menyangka ia akan menjawab dengan bahasa Inggris yang lancar. Sama-sama, hal seperti itu memang sering terjadi. "Anda dari Paraguay ya?" Aku terkejut dan menatapnya. Ia tersenyum dan berkata, "Saya pernah tinggal di luar negeri dulu. Aksen Anda sangat khas." Kemudian ia menyapaku dalam bahasa Spanyol sederhana yang membuatku semakin kaget. "Nama saya Leo Santoso." Ia memperkenalkan diri. "Dulu saya bekerja di Jakarta, tapi baru saja pindah ke sini untuk bertani." Mendengar bahwa ia juga orang baru di desa ini, aku tiba-tiba merasa nyaman. Kami mengobrol dan tak terasa waktu berlalu. Leo sangat menarik. Ia sudah mengunjungi banyak negara dan memiliki minat besar pada pertanian. Yang terpenting, ia tidak memiliki prasangka apapun terhadapku sebagai orang asing, sehingga aku merasa nyaman. Sebelum pergi, ia memberiku kartu nama. "Kalau motor Anda bermasalah lagi atau butuh bantuan, hubungi saja saya." Sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian itu pada ibu. Ibu tersenyum dan berkata masih banyak orang baik di dunia ini. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku memikirkan kejadian tadi. Ada perasaan aneh di hatiku. Setelah bertemu Leo, kami jadi sering berpapasan di desa. Awalnya kupikir itu kebetulan, tapi belakangan aku tahu tempat tinggalnya memang dekat dengan rumah kami. Di pasar, di terminal bus, di kegiatan warga desa, kami selalu bertemu. Suatu akhir pekan, ada acara syukuran di balai desa. Ibu mengajakku ikut. Suasananya sangat meriah dan ramai. Ada tumpengan dan berbagai jajanan. Saat aku sedang melihat keramaian, seseorang memanggil namaku, "Abigail." Ternyata itu Leo. Ia sedang bersama beberapa sesepuh desa bermain gaple, mau ikut bergabung. Ini juga bagian dari pengalaman budaya Indonesia kan? Aku mendekat dan melihat balok-balok domino di meja. Aku tidak mengerti. Leo mengajariku aturannya di sampingku, tapi aku masih sering salah. Kakek-kakek di sana sangat sabar dan bahkan memujiku, mengatakan aku hebat untuk ukuran orang asing, yang membuatku malu sekaligus senang. Beberapa hari kemudian, Leo menyebutkan bahwa ia sedang menyiapkan sepetak lahan untuk menanam sayur. Ibu mendengarnya dan berkata, "Bagaimana kalau kita juga menanam sayur?"
Jadi kami memutuskan untuk belajar dari Leo. Ia dengan antusias setuju dan menawarkan untuk menemani kami membeli peralatan tani di toko pertanian akhir pekan itu. Aku yang tidak tahu apa-apa soal bertani hanya bisa diam. Penjual toko bertanya apa yang kubutuhkan, tapi aku tidak bisa menjawab. Leo yang membantuku menjelaskan. Dia baru mulai menanam, jadi butuh alat-alat dasar. Setelah itu, ia menjelaskan fungsi masing-masing alat kepadaku satu persatu. Sesampainya di rumah, kami mulai menata halaman belakang, mencangkul tanah, membuat bedengan, dan memberi pupuk. Setiap langkah ternyata jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Saat Leo memberikan contoh, ia berkata, "Memang begini di awal. Dulu waktu saya di Jakarta, bahkan menanam tanaman di pot saja tidak bisa hidup." Kata-kata penyemangatnya meringankan rasa frustrasiku. Beberapa hari kemudian, Leo membawakan benih. Kangkung dan bayam mudah ditanam. Cocok untuk pemula, ia dengan teliti mengajariku cara menanam benih, seberapa jarak antar lubang, dan seberapa dalam menanamnya. Saat aku memperhatikan wajah seriusnya, sebuah perasaan hangat muncul di hatiku. Dalam proses menanam itu, kami banyak mengobrol. Ia menceritakan hidupnya sebagai pekerja kantoran di Jakarta, mengapa ia memutuskan pulang ke desa untuk bertani, serta suka duka menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Aku juga menceritakan hidupku di Paraguay, gegar budaya yang kualami di Indonesia, serta pengalaman lucu maupun sulit yang kulalui. Pernah suatu kali, aku menyiram tanaman terlalu banyak hingga bibitnya busuk. Aku sangat sedih. Namun Leo berkata, "Bertani memang seperti itu. Kita belajar dari kesalahan. Tahun lalu, semua tomat saya mati. Pandangannya yang positif perlahan menghilangkan beban di dadaku. Perlahan, aku menyadari bahwa aku semakin menantikan kesempatan untuk bersama Leo. Ia selalu perhatian, peka terhadap kebutuhanku, dan suka berbagi pemikiran. Dan yang terpenting, ia tidak memperlakukanku secara istimewa. Hanya karena aku orang asing, ia menganggapku teman biasa. Ini membuatku merasa sangat tenang." Ibu pun menyadari apa yang terjadi. Suatu hari ia bertanya, "Abigail, apakah kamu suka pada Leo?" Wajahku langsung memerah. "Ibu, kami hanya berteman." Ibu tersenyum. "Anakku, ibu bisa melihatnya. Dia pria yang baik dan tulus padamu." Malam itu, kata-kata ibu terus berputar di kepalaku. Apakah aku suka pada Leo? Aku tidak yakin. Tapi aku tahu saat bersamanya, aku merasa bahagia dan santai, perasaan yang belum pernah kurasakan sejak tiba di Indonesia. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya sayuran di kebun kami tumbuh subur. Saat melihat daun-daun hijau itu, aku tak bisa menahan kegembiraan. Leo pun ikut senang. "Lihat kan, kamu hebat." Sore itu, kami bersama-sama memetik panen kangkung pertama. Sinar matahari terbenam menyentuh sayuran itu. Leo berdiri di sampingku, angin sepoi-sepoi membelai rambutnya. Pada saat itu, aku merasakan perasaan aneh, seolah-olah momen ini akan menetap di hatiku selamanya. Di tengah kehidupan desa yang mulai mapan, aku dihadapkan pada keputusan penting. Masa berlaku visaku hampir habis, dan aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Suatu minggu pagi saat jalan-jalan pagi bersama ibu, kami membicarakannya. "Abigail, apa rencanamu?" tanya ibu. Aku terdiam lama. Pulang ke Paraguay, tapi aku sudah terbiasa hidup di sini. Pekerjaanku di perusahaan stabil, tetangga-tetangganya baik, dan yang terpenting, aku bersama ibu. "Ibu, aku ingin menetap di Indonesia," kataku jujur dari lubuk hati. Meskipun awalnya aku ragu, sekarang aku sangat mencintai tempat ini. Senyum bahagia terpancar di wajah ibu. "Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir untuk mengajukan naturalisasi?" Ibu juga berencana mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi, sebuah kata yang belum pernah kuanggap serius sebelumnya. Melepaskan kewarganegaraan Paraguayku untuk menjadi orang Indonesia adalah keputusan yang sangat besar. Banyak bayangan muncul di benakku, rumahku di Paraguay, teman-teman lama, jalanan yang akrab. Namun di saat yang sama, aku memikirkan hidupku sekarang, tetangga yang baik, pekerjaan yang mapan, serta ibu dan Leo. Setelah beberapa hari merenung, jawabannya menjadi jelas di hatiku.
Indonesia sudah menjadi rumahku. Minggu berikutnya, aku menemani ibu ke kantor imigrasi untuk bertanya soal naturalisasi. Petugas menjelaskan seluruh proses dan dokumen yang dibutuhkan dengan ramah. Ternyata lebih rumit dari yang kubayangkan, tapi bukan tidak mungkin. Apalagi ibu sudah pernah mempelajarinya, jadi ia bisa memberiku banyak saran. Aku tidak menyangka akan mengikuti jejakmu, kataku pada ibu saat kami keluar. Waktu aku kecil, aku tidak mengerti mengapa ibu harus meninggalkan Paraguay. Mengapa harus bekerja di tempat yang sangat jauh? Kadang aku merasa kesal, mengira ibu tidak cukup mencintaiku. Tapi sekarang aku mengerti. Ibu melakukan itu demi kehidupan yang lebih baik, demi masa depan keluarga. Dan sekarang, giliranku menempuh jalan yang sama. Aku juga memberitahu Leo tentang keputusanku. Ia sangat senang. Itu keputusan yang luar biasa. Indonesia butuh orang-orang sepertimu. Dukungannya memberiku kekuatan besar. Seperti saat ia meninggalkan pekerjaannya di Jakarta untuk kembali ke desa, terkadang dalam hidup kita harus berani membuat keputusan besar. Aku menelepon teman-temanku di Paraguay untuk memberitahu kabar ini. Kebanyakan dari mereka terkejut, namun mereka semua memberi ucapan selamat. Itu cocok untukmu, Abigail. Kamu memang tidak pernah takut tantangan, kata salah satu sahabatku. Malam itu, aku dan ibu duduk bersama merencanakan masa depan, dimulai dari persiapan ujian naturalisasi. Kami bahkan mulai memikirkan nama Indonesiaku nanti. Membayangkan memulai hidup baru dengan nama baru, membuat hatiku berdebar antusias. Setelah memutuskan, hari-hariku menjadi sangat sibuk. Aku harus belajar untuk ujian, sambil tetap bekerja. Sejarah Indonesia, budaya, dan hukum dasar. Ternyata banyak sekali yang harus dipelajari. Bagian tersulit adalah sejarah Indonesia, dari masa penjajahan Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan. Banyak sekali detail yang harus diingat. Ibu berkata, dulu ibu juga kesulitan di bagian itu, tapi untuk menjadi orang Indonesia, kamu harus memahami sejarah tanah ini. Leo juga banyak membantuku. Setiap akhir pekan, ia meluangkan waktu untuk membantuku meninjau materi, mulai dari makna bendera merah putih, hingga tradisi lebaran dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. Semuanya ia jelaskan secara mendalam. Pernah sekali, Leo membawakan latihan soal untuk kucoba. Pada tes pertama, aku hanya mendapat skor 50. Saat itu aku ingin menyerah. Abigail, dulu ibu sampai 3 kali ikut ujian baru lulus, hibur ibu. Siapa sih yang langsung bisa di percobaan pertama? Berkat kata-kata ibu, aku kembali bersemangat. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi untuk belajar selama 1 jam. Bahkan saat jam makan siang, aku menyempatkan diri membaca. Rutinitas ini berlangsung selama beberapa bulan. Akhirnya hari ujian tiba. Saat memasuki pusat ujian, aku melihat banyak orang sepertiku yang berasal dari berbagai negara. Cina, Vietnam, dan lainnya. Kami semua ada di sana dengan mimpi yang sama. Melihat mereka, rasa gugupku tiba-tiba hilang. Soal-soalnya ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Usaha kerasku selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Sebagian besar pertanyaan bisa kujawab dengan baik, terutama tentang sistem demokrasi Indonesia yang diajarkan khusus oleh Leo. Saat keluar dari ruang ujian, ibu dan Leo sudah menunggu di luar. Bagaimana? Tanya ibu cemas. Sepertinya lancar, jawabku sambil tersenyum. Malam itu, tetangga-tetangga bahkan menyiapkan syukuran kecil-kecilan untuk menyemangatiku. Kepedulian mereka benar-benar menyentuh hatiku. Hari-hari menunggu hasil terasa sangat lambat. Setiap hari aku mengecek secara daring apakah hasilnya sudah keluar. Hatiku penuh dengan harapan dan ketakutan. Leo selalu berkata, pasti lulus. Persiapannya sangat matang. Sementara ibu berkata, santai saja. Semua akan terjadi pada waktu yang tepat. Akhirnya hari pengumuman tiba. Sejak subuh, aku sudah terbangun. Tidak bisa tidur. Saat matahari terbit, aku duduk di depan komputer. Jariku gemetar saat membuka situs web tersebut. Ketika kata lulus muncul di layar, aku hampir tidak percaya. Aku menatapnya selama beberapa detik untuk memastikan tidak salah baca. Lalu tiba-tiba air mataku tumpah. Ibu, aku lulus.
teriakku sambil berlari ke kamar ibu. Ibu melompat dari tempat tidur dan memelukku erat. Ibu tahu anak ibu pasti bisa. Kami berpelukan sambil menangis. Tangisan haru, syukur, dan kelegaan dari semua tekanan yang kulalui. Aku segera menelepon Leo. Ia pun sangat gembira mendengar kabar itu. Selamat, kita harus merayakannya nanti malam. Karena begitu banyak orang yang ikut bahagia untukku. Aku semakin merasa bahwa keputusanku menetap di Indonesia adalah benar. Ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan rumah yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya adalah pengajuan dokumen formal, dan yang terpenting adalah memilih nama Indonesiaku. Belakangan ini, aku, ibu, dan Leo berdiskusi tentang nama apa yang cocok untukku. Kami melihat banyak referensi dan mempertimbangkan berbagai pilihan. Akhirnya, kami semua sepakat bahwa nama Melati sangat cocok untukku, Melati Reis. Saat pertama kali aku mengucapkan nama itu, rasanya unik. Selama 26 tahun aku hidup sebagai Abigail, dan sekarang aku akan memulai hidup baru dengan nama baru. Meski belum terbiasa, rasa antusias lebih mendominasi. Ini adalah simbol identitas baruku sebagai orang Indonesia sejati. Setelah menyerahkan semua dokumen, saat kami hendak pulang, tiba-tiba Leo memanggilku dengan nama baruku, Melati. Mendengarnya memanggilku seperti itu, jantungku berdegup kencang. Itu adalah pertama kalinya seseorang memanggilku dengan nama Indonesiaku. Dan karena itu Leo, momen tersebut terasa sangat istimewa. Ibu juga mencoba memanggilku, Melati, nama yang indah sekali. Malam itu, para tetangga mengadakan perayaan kecil untukku di balai desa. Mereka membawa berbagai makanan lezat dan bahkan ada yang membawakan kue. Dalam sambutannya, Pak RT berkata, Melati sekarang sudah benar-benar menjadi bagian dari warga kita. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Saat giliranku berbicara, aku berdiri dan menatap mereka semua. Saat pertama kali aku tiba di Indonesia, aku tidak tahu apa-apa dan semuanya terasa asing. Tapi berkat kalian, aku bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Terima kasih telah memperlakukanku seperti keluarga. Mulai sekarang, sebagai orang Indonesia, aku akan berusaha memberikan yang terbaik di sini. Aku melirik Leo dan melanjutkan. Dan disinilah aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Semua orang tertawa dan mulai menggoda Leo agar bicara. Leo maju ke depan, menatapku dan berkata, Melati, selamat datang di rumah. 4 kata sederhana namun membuatku menangis. Ya, aku sudah pulang. Inilah rumahku. Setelah perayaan, aku dan Leo berjalan menyusuri jalanan kecil desa. Cahaya bulan bersinar di atas hamparan sawah. Ibu, terima kasih sudah membawaku ke Indonesia, kataku sambil menggandeng tangan ibu saat sampai di rumah. Nak, itu keputusanmu sendiri. Kamu sangat berani, kata ibu sambil menepuk tanganku. Dan di sini kamu menemukan kebahagiaanmu. Ibu sangat bahagia untukmu. Aku tahu kebahagiaan apa yang dimaksud ibu. Ia bisa melihat perasaanku pada Leo. Namun aku belum siap menghadapi perasaan itu sepenuhnya. Aku butuh waktu. Sambil memproses dokumen-dokumenku, terjadi perubahan baru dalam hidupku. Di kantor, mereka mulai memberiku proyek-proyek yang lebih penting. Karena aku menguasai berbagai bahasa, aku sangat membantu dalam menangani bisnis internasional. Manajerku bahkan mengisyaratkan kemungkinan promosi di masa depan. Semua ini memberiku rasa percaya diri yang lebih besar. Setiap akhir pekan, aku masih bersama Leo merawat kebun sayur kami. Seiring perubahan musim, kami menanam berbagai macam sayuran, terong, mentimun, bawang merah. Melihat mereka tumbuh, setiap hari memberikan kepuasan yang luar biasa. Suatu Sabtu sore saat kami sedang mencabuti rumput liar, Leo tiba-tiba bertanya, Melati, apakah kamu rindu Paraguay? Ini pertama kalinya seseorang menanyakannya menggunakan nama baruku. Aku menghentikan pekerjaanku dan berpikir. Iya, rindu, jawabku jujur. Rindu teman-teman di sana, jalanan yang akrab, makanannya. Tapi, aku menatap sawah di sekeliling, gunung di kejauhan, dan Leo di sampingku. Aku lebih menyukai hidupku yang sekarang. Leo mengangguk. Saya mengerti. Seperti saat saya meninggalkan Jakarta,
Ada rasa kehilangan teman dan kehidupan di sana. Tapi kadang perubahan itu perlu agar kita menemukan tempat yang lebih cocok untuk kita. Apakah kamu menyesal? Tanyaku. Meninggalkan pekerjaan di Jakarta untuk bertani di sini? Tidak, jawabnya tegas. Waktu di Jakarta, setiap hari saya merasa terburu-buru. Saat akhir pekan, saya hanya ingin tidur. Sekarang, meski melelahkan, saya bisa melihat tanaman saya tumbuh. Saya bisa menghirup udara segar, dan saya bisa bertemu teman-teman yang menarik, seperti kamu. Di akhir kalimatnya, ia menatapku dan tersenyum. Aku tidak tahu mengapa, tapi pipiku terasa panas. Aku segera menunduk dan melanjutkan mencabuti rumput. Sore itu setelah dari kebun, Leo mengajakku pergi ke bukit terdekat untuk melihat matahari terbenam. Aku setuju. Kami naik motornya dan mendaki bukit. Saat sampai di puncak, matahari sedang terbenam. Seluruh langit berubah menjadi warna oranye dan sawah di kejauhan berkilauan seperti emas. Indah sekali. Aku tak tahan untuk mengatakannya. Iya, kata Leo di sampingku. Inilah salah satu alasan mengapa saya betah di sini. Di Jakarta, kamu tidak akan melihat pemandangan seperti ini. Kami berdiri berdampingan, diam menyaksikan matahari terbenam perlahan. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada kami berdua dan pemandangan yang indah. Melati, panggil Leo tiba-tiba. Saya senang kamu memutuskan tinggal di Indonesia. Seandainya kamu memilih kembali ke Paraguay, mungkin saya tidak akan pernah mengenalmu. Jantungku berdebar sangat kencang. Apa maksudnya? Aku tidak ingin terlalu banyak berpikir dan hanya menjawab pelan. Aku juga senang bisa mengenalmu. Sepanjang jalan pulang, kata-katanya terus terngiang di benakku. Aku menyadari bahwa aku semakin menghargai Leo. Pemikirannya, caranya, menatapku perasaan ini membuatku bahagia, sekaligus gugup. Selama beberapa minggu berikutnya, kunjungan Leo terasa semakin sering. Kadang untuk membantu di kebun, kadang hanya untuk mengobrol. Ibu melihat ini, namun ia tidak berkata apa-apa. Sesekali ia hanya menunjukkan senyum penuh arti. Sebaliknya, para tetangga lebih terang-terangan. Pernah sekali saat belanja di pasar, seorang nenek berkata sambil tersenyum, "Melati, sepertinya si Leo itu baik ya sama kamu." Wajahku langsung merah padam. "Kami hanya berteman, Nek." "Masa iya? Teman kok sering jemput?" Senyum nenek itu semakin lebar. Anak muda zaman sekarang memang pemalu. Meskipun aku bersikeras kami hanya berteman, di dalam hati aku tahu perasaanku pada Leo lebih dari sekadar pertemanan. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang ia pikirkan, dan aku tidak berani bertanya. Suatu malam saat aku dan ibu minum kopi di teras, ia tiba-tiba bicara, "Tahu tidak Melati, ada hal-hal yang memang sudah digariskan." Aku menatap ibu, tidak mengerti maksudnya. Ibu pergi ke Indonesia dulu untuk memberimu hidup lebih baik. Tapi ibu tidak menyangka kamu akan menyusul ke sini dan menemukan kebahagiaanmu sendiri di sini. Ibu memegang tanganku. "Kalau kamu suka pada Leo, beranikan dirimu. Ada kesempatan yang kalau terlewatkan, tidak akan kembali lagi." Kata-kata ibu membuatku terjaga sepanjang malam. Apakah aku benar-benar menyukai Leo? Jawabannya adalah ya. Tapi apa yang harus kulakukan? Saat aku sedang memikirkan cara menghadapi perasaanku, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat itu adalah hari pesta desa dan ada acara bakar-bakar di alun-alun. Aku dan ibu membawa makanan yang sudah disiapkan. Leo juga ada di sana. Semua orang berkumpul di sekitar panggangan, membakar makanan sambil mengobrol. Suasananya meriah. Bulan purnama besar dan bulat memberikan nuansa yang indah. Saat aku sedang membakar sosis, seorang wanita mendekat dan menepuk bahu Leo dengan lembut. "Leo, sudah lama tidak bertemu." Leo menoleh dan terkejut. "Patricia, sedang apa kamu di sini? Kudengar kamu pulang ke desa, jadi aku mampir." Wanita bernama Patricia itu tersenyum manis. Aku berdiri di samping, dan tiba-tiba merasa tidak dianggap. Leo dan Patricia asyik mengobrol. Mereka terlihat sangat dekat. Perasaan aneh menyelimutiku, pahit dan menyesakkan. "Melati, sosisnya gosong." Ibu mengingatkan. Aku tersentak dan segera membalik sosis itu. Namun perhatianku tidak pada makanan. Aku diam-diam memperhatikan Leo dan Patricia.
Belakangan Leo mendekat bersama Patricia. "Melati, kenalkan, ini Patricia teman kuliah saya dulu." "Patricia, ini Melati dari Paraguay." "Hai." Patricia mengulurkan tangannya. "Leo sering bercerita tentangmu." Aku memaksakan senyum dan menjabat tangannya. Namun di pikiranku, sering bercerita. Seberapa dekat mereka? Sepanjang malam aku tidak fokus. Melihat Leo dan Patricia asyik mengobrol membuatku semakin gelisah. Aku cemburu, tapi aku merasa tidak punya hak untuk cemburu. Kami kan hanya berteman. Setelah acara selesai, Patricia berkata akan menginap beberapa hari di sebuah resor di desa yang membuatku semakin sedih. Saat pulang, ibu bertanya, "Ada apa? Kok mukanya tidak senang?" "Tidak ada apa-apa," sanggahku. Tapi suaraku terdengar lemas. "Apa karena wanita itu?" tanya ibu langsung. Aku diam saja. Ibu menghela napas. "Nak, kalau ada yang mengganjal, katakan saja." Beberapa hari berikutnya, aku sering melihat Leo bersama Patricia. Leo mengajaknya berkeliling desa. Aku tahu aku tidak boleh berpikiran macam-macam, tapi aku tidak bisa menahannya. Akhirnya, suatu hari, Leo bicara berdua denganku. "Melati, kenapa beberapa hari ini saya tidak melihatmu? Agak sibuk kerja saja," alasanku. Leo menatapku dengan rasa khawatir di matanya. "Kamu sakit? Kamu pucat sekali." "Tidak." Aku membuang muka, tidak berani menatapnya. "Melati!" Leo menahanku. "Apakah kamu menghindari saya? Apa saya ada salah?" Aku menggeleng, masih tidak bicara. "Apa karena Patricia?" tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. Bagaimana ia tahu? "Melati," tatap saya. Leo melangkah ke depanku. "Patricia itu hanya teman kuliah. Dia kesini karena sedang patah hati dan butuh hiburan. Kami benar-benar hanya berteman dari dulu sampai sekarang." "Hubungan kalian tidak ada urusannya denganku," potongku. "Kamu tidak perlu menjelaskan." Setelah mengatakannya, aku berbalik dan pergi. Aku tidak ingin ia melihat air mata yang hampir jatuh. Sampai di rumah, aku mengurung diri di kamar dan menangis. Rasanya konyol. Kami tidak punya hubungan, tapi aku merasa tersakiti. Namun emosi ini tidak bisa kukendalikan. Ibu mengetuk pintu dan masuk. Melihatku menangis, ia memelukku. "Nak, kamu hanya menyakiti diri sendiri." "Ibu, aku harus bagaimana?" tanyaku terisak. "Katakan perasaanmu," kata ibu. "Apapun hasilnya, setidaknya kamu tidak menyesal." Tapi aku tidak punya keberanian. Aku takut jika kukatakan, aku akan kehilangan pertemanannya. Keesokan harinya, Leo datang lagi bersama Patricia. "Melati, tolong dengarkan," kata Leo serius. Patricia juga mengangguk. "Maaf kalau aku membuat salah paham. Kamulah yang selalu diceritakan Leo padaku. Dia bilang kamu sangat istimewa dan pemberani." Aku tertegun. Ia sering menceritakanku. Ia bilang aku istimewa. "Melati," Leo menatapku dengan mata yang sangat lembut. "Tolong mengertilah, kamu sangat berarti buat saya." Jantungku berdebar kencang dan wajahku terasa panas. Apakah ini sebuah pengakuan? Setelah hari itu, ada perubahan halus dalam hubungan kami. Meski ia tidak mengucapkan kata-kata itu secara langsung, kami berdua tahu perasaan masing-masing. Patricia tinggal beberapa hari lagi, lalu kembali ke Jakarta. Sebelum pergi, ia khusus berpamitan padaku. "Melati, jaga Leo baik-baik ya. Dia pria yang sangat baik." Aku mengangguk dan kesalahpahaman di hatiku pun sirna. Suatu akhir pekan di bulan Oktober, Leo mengajakku jalan-jalan ke Waduk Jatiluhur. Ini pertama kalinya aku bepergian agak jauh sejak tiba di Indonesia. Air waduk berkilauan dan pegunungan di kejauhan tampak samar. Kami menyewa sepeda dan berkeliling. Angin yang menerpa wajahku terasa begitu menyegarkan. "Melati, tahu tidak?" kata Leo sambil bersepeda di sampingku. "Sejak hari kamu memutuskan menetap di Indonesia, saya merasa sangat bahagia." "Kenapa?" tanyaku. Ia berhenti sejenak. "Karena saya ingin kamu selalu ada di samping saya." Kali ini kalimatnya sangat jelas. Jantungku berdegup kencang namun penuh kebahagiaan. "Aku juga," kataku pelan. "Aku juga ingin selalu bersamamu." Leo berhenti bersepeda.
menatapku, dan tersenyum sangat manis. Pada saat itu, keindahan Jatiluhur hanya menjadi latar belakang. Di mataku hanya ada dia. Kami duduk lama di tepi waduk, membicarakan rencana masa depan. Ia ingin memperbesar lahan pertaniannya dan fokus pada pertanian organik. Aku berkata, aku ingin terus bekerja, namun juga ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia. Nanti kalau KTP-mu sudah jadi, kita keliling Indonesia ya, kata Leo. Iya, jawabku. Kembali ke desa, aku menceritakan kejadian itu pada ibu. Ia tidak terkejut, hanya tersenyum dan berkata sudah tahu sejak lama. Pada bulan November, akhirnya aku mendapatkan KTP Indonesiaku. Saat melihat kartu itu, nama Melati Reis dan fotoku di sana, aku meneteskan air mata. Aku resmi menjadi orang Indonesia. Malam itu, warga desa kembali mengadakan syukuran untukku. Semua orang bahagia seolah-olah itu adalah acara keluarga mereka sendiri. Dalam sambutannya, Pak RT berkata, Melati yang berasal dari Paraguay sekarang sudah menjadi orang Indonesia sejati. Desa kita bangga padanya. Leo berdiri di tengah kerumunan, menatapku dengan mata penuh kasih sayang. Aku tahu, ia bangga padaku. Saat giliranku bicara, aku berdiri menghadap semuanya. 2 tahun lalu aku tiba di Indonesia, tanpa tahu apa-apa, dan penuh ketakutan. Tapi kalian menerimaku, menganggapku keluarga. Terima kasih Ibu sudah memberiku keberanian untuk kesini. Terima kasih semua yang sudah peduli. Sekarang aku orang Indonesia. Aku akan mencintai tanah ini seumur hidupku. Lalu aku menatap Leo dan melanjutkan, dan disinilah aku menemukan kebahagiaanku. Semua orang tertawa dan menggoda Leo. Leo maju ke depan, menatapku, dan berkata, Melati, selamat datang di rumah. 4 kata sederhana yang membuatku menangis. Ya, aku sudah pulang. Inilah rumahku. Setelah perayaan, aku dan Leo berjalan di jalanan kecil desa. Cahaya bulan berkilauan di atas sawah. Melati, tiba-tiba Leo berhenti. Boleh saya tanya sesuatu? Apa itu? Apakah kamu mau? Ia menarik napas dalam. Apakah kamu mau menjadi pacar saya? Jantungku berdebar kencang, namun aku yakin dengan jawabanku. Iya, aku mau. Leo tersenyum dan menggandeng tanganku. Tangan kami bertautan erat, seperti hati kami yang sudah lama terhubung. Malam itu sesampainya di rumah, aku berdiri di depan jendela memandangi desa yang tenang. 2 tahun lalu, aku datang dengan ketakutan. Sekarang aku punya identitas baru, menemukan rasa memiliki, dan menemukan cinta. Ibu mendekat dan mengusap rambutku. Abigail, bukan, Melati. Ibu bangga padamu. Ibu, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, aku tidak akan di sini. Nak, itu semua karena usahamu sendiri. Kamu sangat berani dan beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Beruntung mengenal Leo, beruntung diterima oleh desa ini, dan beruntung menemukan tempatku di tanah ini. Dari Abigail asal Paraguay menjadi Melati asal Indonesia, ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan sebuah kelahiran kembali. Aku tahu perjalanan masih panjang dan akan ada banyak tantangan. Tapi sekarang, bersama ibu, Leo, dan komunitas yang baik ini, aku tidak takut lagi. Bintang-bintang di luar sana bersinar terang, seolah memberkati hidup baruku. Aku berkata pada diriku sendiri, Melati Reis, selamat datang di hidup barumu. Inilah rumahmu.